begitu saya membiasakan diri untuk pertama selalu mengadakan refleksi pagi tentang perkuliahan itu. Jadi saya meminta pada saudara, refleksi pagi itu hanya ditujukan kepada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Kemudian hal-hal yang perlu saudara perjelas. Ya, di dalam hal-hal penulisan proposal saudara itu. Di manakah hambatannya, di manakah kesulitannya yang perlu saya bantu supaya itu bisa dibuat. Semuanya, semua aspek yang ada. Oleh sebab itu, saya berharap kepada saudara, mulai pukul 7:34 kita mulai refleksi pagi. Saya persilakan dari sekarang untuk menyampaikan sampai paling cepat 15 menit ke depan. Saya persilakan kepada saudara semua kalau ada yang ingin dipertanyakan di dalam siakat. Di dalam siakat di dalam penulisan proposal saudara. Saya coba melihat siakat pagi ini. Saya persilakan saja. Jangan lupa sebut nama dan permasalahannya apa. Ayo, silakan semangat pagi ini, tetap aja semangat, ya kan? Jangan lupa membuat satu pertanyaan minimal. Ya, Deborah baru masuk, please. Saya persilakan. Saya ingin menanyakan mengenai materi kemarin tentang latar belakang masalah, Pak. Latar belakang kan ada dua, latar belakang tanpa data pendukung sama latar belakang yang menggunakan data pendukung. Ya. Itu Pak, menggunakan latar belakang dengan data pendukung itu supaya relevan kita gunakan satu data pendukung saja atau boleh lebih, Pak? Boleh, saya kira seperti kita sepakati bersama bahwa sebuah riset itu harus ada data yang mendukung dengan kuat. Itu kan asumsinya. Tetapi di dalam penelitian PTK ini kayaknya bisa dibolehkan tidak ada data-data pendukung yang ditulis secara eksplisit. Tapi yang terbaik adalah memiliki data pendukung. Itu yang terbaik yang harus kita laksanakan. Ini itu harus Anda perhatikan itu. Jadi boleh gitu. Nah, prinsipnya boleh. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Lain semangat gitu, tanyalah yang Anda tulis gitu. Kalau dengan Anda sudah mulai menulis, itu jadi enak gitu. Jadi tanya itu sesuai gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Saya Feni Yulianti bertanya, mau saya tanyakan terkait bab 3 di bagian metodologi penelitian itu kan Pak ada siklus 1 dan siklus 2 misalnya. Nah untuk siklus satunya itu kan terdiri dari 3 tahap Pak kalau di yang Ferni baca. Nah itu kan ada setiap tahapnya itu tuh dibuat dalam bentuk untuk tahapan nanti penelitian secara sudah nggak daring lagi atau untuk yang daring saat ini Pak, misalnya melalui Zoom gitu Pak. Iya, kalau penelitiannya daring itu kan alat saja. Itu ya. Daring itu kan sekelas darat saja. Sebenarnya kita tidak mengenal daring atau tidak daringnya, mau daring atau tidak daring sama saja di dalam pelaksanaannya gitu ya. Karena PTK itu harus ditindaklanjuti seperti apa yang direncanakan oleh saudara gitu. Jadi tidak perlu mikir daringnya, tapi siklus perencanaan tetap berjalan seperti yang dibuat oleh saudara itu. Jadi itu yang penting. Baik, apakah Pak. Iya, boleh. Silakan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik. Ada yang lain? Coba tanya yang paling susah gitu. Di sekian banyak itu.
Hmm. Ayo, silakan. Apalagi yang Anda tulis, pasti Anda mengalami masa banyak. Maksud dari survei Anda sendiri. Lakukan survei dulu di kelas, ya kan? Nanti akan Anda lihat nah, itu. Apa yang sebenarnya, kemudian Anda melakukan penulisan terhadap masalah yang berdasarkan fakta itu. Itu yang benarnya. Jadi sebelum kita menyusun PTK ini, kita harus melakukan survei dulu gitu ya, Pak? Oh iya, survei kelas. Karena masalahnya di kelas kan? Oh, ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, karena masalahnya di kelas. Itu Anda surveinya di kelas. Nah, karena sekarang daring ini membuat Anda tidak bisa survei di kelas, makanya Anda saya minta paling tidak membaca hasil yang sudah ada itu, laporan sudah ada itu, Anda jadikan pedoman saja perkiraan terhadap masalah yang ada, tapi prosedur cara penanganan penulisannya sama. Gitu. Itu yang menjadi bedanya di sini saat ini. Itu kira-kira maksudnya Pak. Ya, baik Pak. Silakan tanya apa saja, tidak apa-apa. Ya tanya aja. Masih ada yang lain? Ya, saya belum mendapat pertanyaan yang lebih berat gitu tentang apa yang Anda tulis gitu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan siapa? Nama saya Desi Asyari. Ini video PPK saya kan tentang upaya meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi pembelajaran sel melalui media video pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, untuk video pembelajaran tersebut itu sebaiknya saya download saja di YouTube atau video pembelajaran itu saya buat sendiri ya Pak? Begini, Anda pegang aja kata kunci dari saya itu, pahami betul. Ya kan? Mau video pembelajaran, mau tidak pembelajaran, yang penting Anda identifikasi masalah di kelas dulu berdasarkan survei, berdasarkan observasi. Setelah Anda mengetahui permasalahan di kelas, Anda mencoba mencari obatnya. Obatnya apa? Apakah video pembelajaran? Apakah animasi? Apakah melihat media biasa? Itu tidak penting. Yang penting Anda buat perencanaannya bahwa permasalahan yang ditemukan di kelas ini harus dipecahkan dengan cara memberikan media yang lebih interaktif. Silakan media interaktif itu. Apakah media animasi, apakah YouTube, apakah apa seperti. Jangan dibicarakan video pembelajarannya, karena video pembelajaran itu adalah obat betadinnya luka. Tetapi yang jadi problem Anda mengetahui permasalahannya dulu, apa masalahnya. Kalau sudah diketahui masalahnya, baru Anda cari obatnya. Jangan dicari obat, masalahnya belum tahu. Anda kebetulan menemukan masalahnya, itu masalah mencret, tapi Anda beli metadin duluan, kan tidak cocok. Jadi ini konsepnya dipegang di dalam pembelajaran kuliah ini. Dengan Anda mengetahui identifikasi masalah yang ada di kelas, baru Anda mencari apa obatnya, dan obat itu Anda buat perencanaannya, Anda buat tindakannya, lalu diamati hasilnya, berhasil atau tidak. Ya. Setelah tidak berhasil, berarti obat yang diberikan itu kurang tepat, maka diperlukan obat-obat yang lain. Itu Desi. Jadi yang dipegang itu konsepnya, bukan alur membuat proposal, bukan. Jangan Anda tentukan dulu, saya membuat video Pak untuk ngasih. Tidak bisa. Anda tentukan dulu masalahnya, setelah masalahnya ditentukan, baru Anda mencari solusi untuk menjawab permasalahan yang ada di kelas itu. Misalnya Anda temukan masalah siswa tidak mau membuat tugas. Tugas yang diberikan guru berbentuk LKS, ternyata siswa tidak membuat tugas itu. Lalu Anda perlu cari masalahnya, bagaimana cara supaya dia membuat tugas. Lupa setelah Anda identifikasi, ternyata siswa-siswa itu tidak ada waktu setelah pulang sekolah.
karena membantu orang tuanya di ladang, sawah, di pasar. Nah, kalau itu yang Anda cari identifikasi masalahnya, maka Anda mulai merencanakan tidak memberikan tugas di rumah, tetapi membuat tugas langsung di sekolahnya beberapa detik, beberapa menit sebelum keluar dari kelas begitu. Jangan diberikan lagi. Itu tidak solusi namanya. Jadi itu Desi Asmiarni ya. Konsepnya pegang dulu Desi gitu. Supaya Anda enak. Ya, jangan Anda cari obat sebetulnya penyakitnya belum tahu. Nah, cari penyakitnya dulu baru cari obatnya. Lalu bagaimana? Apakah mau diminum? Apakah mau dibentak saja? Mau dimarahi? Itu bagian perencanaan saudara. Pada siklus 1, siklus 2, siklus 3. Makanya saya memberikan materinya seperti itu pun supaya Anda runtut sekali berpikirnya. Begitu Desi Asmiarni. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain lagi. Jadi konsep berpikirnya penting Anda tanam di dalam pemikiran Anda. Maka tidak mungkin tidak. Kalau saudara tidak bertanya, tidak mungkin bisa terbuka semua. Ferdi angkat HP-nya, Ferdi nggak nampak wajahnya. Ina Arisa, si Tanggang. Karena keluar saja. Nur Fitri Sapira, keluar wajahnya. Saya buat shoot pagi ini, betul ada atau tidak? Oke. Ayusin Ajeng, dia Anggi, keluarkan saya buat shootnya. Nampak wajah Anda oleh saya nantinya. Irna Arisa, Ellen, Rosmarita. Ya, silakan. Lanjutkan pertanyaan kalau ada. Meli. Silakan Meli. Nur Halimah angkat kepala, nampak wajahmu oleh saya itu. Hanya nampak jilbabnya saja nampak oleh saya. Oke, yang lain silakan. Waktu berjalan terus. Dibora, Lisna, Lubis. Ya, wajahnya nampak. Dibora, Adibia. Ya, Hayusin ini bermasalah terus ini. Nggak nampak wajahnya begitu. Irna, Arisa, sudah ya. Saya mau shoot sebentar lagi. Dibora. Oke, silakan. Yang lain masih ada waktu untuk kita mengadakan refleksi pagi. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Opi. Untuk PTK ini, Pak, instrumen pengukurannya itu ditentukan enggak, Pak, jumlahnya berapa? Itu jangan ditanya ditentukan atau tidak. Tergantung kebutuhan OPI sendiri. Mau 2, mau 3, mau 4, tergantung permasalahan yang akan dipecah. Tergantung kebutuhan dari OPI sendiri. Itu yang paling penting. Dia tidak tergantung kepada ditentukan dari 2, 3, tidak. Tergantung daripada kebutuhan OPI. Gitu. Kalau OPI butuh 1 saja tentang sikapnya, maka dibuatlah kuesioner tentang sikap. Tetapi kalau kita ingin melihat kemampuan pemahaman, konsep, hasil belajarnya, akibat tindakan itu, hasil belajar itu adalah pengertian pemahaman, motivasi, ya kan, angka-angka yang diperoleh, itu hasil belajar semua itu. Ya. Nah, kalau itu yang terbuat, tergantung daripada kebutuhan. Anda harus membuat tesnya. Ya. Tes pada aspek kognitif, kuesioner pada aspek objektif. Begitu. OP. Terkait dengan proposal OP kan Pak tentang memfokuskan dan memusatkan perhatian siswa, ada Pak. Itu kalau instrumen yang OP pakai instrumen hasil dan motivasi, tidak apa-apa Pak. Iya, tetapi masalah si OP memfokuskan siswa di dalam belajar. Kalau ingin memfokuskan, maka obatnya apa? Buat media. Sehingga dilihat itu. Kalau tidak punya media, kan orang ngawur saja itu. Lihat media yang menarik, nanti semua siswa akan melihat pada media Anda. Apakah media itu bersifat animasi atau YouTube akan tertarik. Maka yang situ obatnya itu media, bukan motivasi, tetapi motivasi, inovasi,
akan muncul setelah melihat media karena dia terfokus. Itu maksud saya, Opi. Bapak, itu nanti kalau instrumen pengukurannya boleh pakai instrumen hasil, instrumen motivasi, Pak. Ukuran apa itu? Instrumen untuk kriteria ini berhasil atau tidaknya gitu, Pak. Berhasil atau tidak berhasil, dia fokus atau tidak siswa itu. Kalau dia fokus atau tidak, buat kuesionernya, bukan tes. Tetapi kalau dia fokus ingin melihat apakah dia paham dengan konsep materi ajarnya, buat tes. Kalau Anda melihat sikap belajarnya sangat menarik, ikut dan sebagainya, buat kuesioner, buat angket. Itu akan dipertanyakan nanti. Angket itu tidak diisi oleh mereka, tapi ada isi sendiri. Wah, tujuannya, misalnya Adibia sudah bertanya 5 kali dalam bulan ini, misalnya begitu. Oh, sudah 5 kali, contreng, hanya 3 kali, tidak pernah. Itu kan angket itu. Nah, itu kalau yang ditanya itu pasti sikapnya. Sikap apakah dia fokus atau tidak dalam belajar. Nah, oleh sebab itu nanti apakah setiap pembelajaran sianu-sianu masing-masingnya itu kan bisa dicontreng itu. Mutia Amelia tidak fokus, Laili Rizky tidak fokus, Renata Segian setengah fokus, Adelia Alfitri tidak fokus, Jihan Hidayat fokus sekali, misalnya kan. Nah, itu dilihat fokus. Nah, di situ nanti Anda hitung, OP itu berapa yang fokusnya, berapa yang tidak fokusnya. Nah, gitu. Itu boleh diambil dari pembuatan instrumen angket atau kuesioner. Nanti kalau OP mau lihat apakah dia fokus ini pemahamannya meningkat atau tidak, lihat tes. Apakah materi yang diberikan kepada siswa yang tidak fokus pada umumnya tadi meningkat pemahamannya. Nah, gitu. Kalau meningkat pemahamannya ternyata soal 10 dijawab semua. Yang awalnya dia hanya dijawab 2. Misalnya. Berarti ada peningkatan hasil belajarnya dari 2 pemahaman menjadi 10 pemahaman. Itu kira-kira Opi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Yang lain, silakan. Ayo, silakan. Yang lain. Ini saya. Oh ya, silakan. Ulang. Ulang lagi. Begini, ya Pak. Saya pernah dengar video gitu Pak, nonton video gitu Pak. Dia di sana dikatakan kita tidak boleh menyamakan standar. Kita nggak boleh mengajari ikan berenang gitu Pak. Atau ya seperti itulah Pak. Ya seperti itu. Nah, manusia itu kan unik Pak gitu nah. Manusia unik, setiap orang berbeda gitu nah. Jadi pemahamannya terhadap suatu materi juga berbeda gitu Pak. Nah sedangkan PTK itu kan supaya semua muridnya itu paham gitu Pak. Jadi gimana integrasi keunikan ini harus diperhatikan juga begitu Pak. Itu bagaimana? Satu di antaranya, Anda menggunakan metode yang berbeda. Anda bisa menggunakan teknik cara mengajar yang berbeda. Tulang itu mungkin suka dengan diskusi dan ceramah. Tetapi Rohot sukanya dengan metode diskusi dan debat. Tetapi Opi suka tanya jawab, karena lebih jelas. Itu kan berbeda. Di dalam PTK, Anda menawarkan banyak cara itu. Maka saya katakan, pada siklus pertama, Anda menggunakan metode ceramah dan menggunakan media, ternyata hasilnya belum maksimal. Anda gunakan ceramah juga, tapi menggunakan diskusi, debat, dan debat. Hasilnya gimana? Kalau tidak juga, Anda gunakan proses penugasan pekerjaan tertentu pada siswa tertentu. Banyak cara. Maka keunikan manusia, kata tulang itu benar itu. Unik sekali. Kan unik. Anda dengar sini dalam kelas ini, ada sampai sekarang kuliah tidak pernah nanya, itu kan unik tuh. Kalau dia tidak pernah nanya, berarti dia juga tidak pernah menulis daripada proposalnya. Tidak mungkin. Kemudian dia juga tidak akan membaca referensinya. Kalau membaca, pasti bertanya. Ada cerita itu. Karena prosedur ini baru bagi saudara. Tetapi kalau saya menjelaskan pada saudara tentang Kentucky Fried Chicken, barangkali saudara lebih hafal dari saya. Karena saya tidak pernah
Melihat Kentucky Fried Chicken itu kayak apa. Saudara lebih tahu. Minuman bokba, saudara lebih tahu. Saya tidak pernah sekalipun minum bokba itu. Itu maksud saya. Jadi itu yang perlu penggalian ini, perkuliahan ini, bukan seperti belajar di SMA, tapi banyak menggali, Anda baca. Ya unik emang. Oleh sebab itu, cara terbaik di dalam kelas itu, tawarkan bermacam-macam metode. Walaupun model pembelajarannya satu, tapi metodenya itu bisa 2, bisa 3, sekaligus. Nah itu. Makanya ada siklus 1, siklus 2. Pada siklus 1 mungkin metode pertama penugasan, kemudian berdiskusi. Ya kan? Di dalam perencanaan selanjutnya coba metodenya juga ada penugasan, tapi berdebat. Kalau debat itu, kalau materinya itu adalah permasalahan lingkungan misalnya. Masalah lingkungan itu kan tidak perlu didiskusikan, perlu didebatkan. Karena debat menghasilkan sikap. Sikap itu bisa positif, bisa negatif. Bagaimana tahunya tulang bahasa sikap seorang itu positif? Lihat perilakunya. Ya, kalau perilakunya sayang dengan lingkungan, berarti dia sikapnya positif. Kalau dia tidak mau tahu dengan sikap itu, maka dia negatif. Terbukti dari acuh saja, mau terbakar, mau tidak terbakar, mau asap atau tidak berasap, itu tidak peduli. Biarkan saja alam bisa menyeleksinya. Muncullah di situ nantinya di dalam ilmu pengetahuan lingkungan Anda itu namanya ilmu lingkungan namanya. Muncul sikap manusia 2, sikap yang positif, sikap yang negatif. Yang positif ini tidak perlu alam ini dia jaga, biarkan saja dia bisa memulihkan alam ini. Ya kan? Dia akan baik sendiri. Perbaikan alam oleh manusia itu tidak baik karena alam itu akan bertukar performanya, bertukar fungsinya. Itu mata kuliah lingkungan itu. Dulu lingkungan, sekarang pengetahuan lingkungan. Itu nama aja udah salah itu. Ya. Tapi ada kaum yang pikirannya itu tidak positif, tapi negatif. Alam yang sudah rusak itu harus diperbaiki dengan program yang ketat. Kalau tidak, nanti banyak makhluk hidup yang hancur. Nah, itu pikirannya negatif itu. Alam harus diselamatkan. Nah, kita tidak akan pernah mampu menyelamatkan alam atau kita mampu menyelamatkan alam. 2 pemikiran itu akan muncul dari orang-orang yang berpikir positif dan berpikir negatif. Orang yang berpikir negatif, alamnya masih lapang kok. Coba aja naik kendaraan dari Jambi ke Balige sana itu, kosong banyak tanah kok. Kenapa dibilang penduduknya meledak? Kan begitu ya. Tetapi pada kaum-kaum yang sifatnya negatif, bukan negatif buruk, bukan. Minus lah begitu, perlu ditata. Walaupun banyak orangnya tapi tidak berkualitas, banyak orangnya tapi tidak punya pendirian, lebih baik orang sedikit tapi hebat pikirannya. Itu kan 2 pemikiran nih. Di sini juga, di dalam PTK ini juga demikian. Demikian juga dia. Jadi itu yang kita lihat. Jadi keunikan manusia luar biasa uniknya. Ya. Saya menghargai unik itu. Tapi kalau tidak pernah bertanya, gimana pula saya menghargainya? Tak cocok lah itu, tulang. Kalau tidak pernah bertanya sama sekali. Cobalah bertanya. Karena yang bertanya itu menunjukkan apa yang dipahaminya. Kalau tidak pernah bertanya, apakah dia paham? Tak tahulah kita. Kan begitu. Nah, begitu kira-kira jawabannya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Semangat-semangat pagi ini. Siapa lagi? Ferdi. Reza, angkat wajahmu ke atas. Nah, ini wajah yang bagus. Karena rambut aja dilihat gimana. Zul Hidayati. Mana itu Zul Hidayati? Itu ada orangnya. Ya, jangan dipasang saja HP-nya sini, dia pergi kemana-mana gitu. Zul Hidayati. Dian Dinanti. Mana ada orangnya. Ayo, lanjut. Oke, lanjut silakan. Ani Sahriani, Yuniarti Tri Nur Pratiwi Adelia, Laili Rizki. Jangan dengar aja. Tidak ada gunanya mendengar. Ini kuliah soalnya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Misalnya, Pak, permasalahan pada suatu kelas itu terletak dari
kurangnya pemahaman dan motivasi belajar siswa dikarenakan guru menjelaskan materi hanya menggunakan metode ceramah saja. Nah, untuk solusinya, Pak, misalnya bisa diberikan dengan penggunaan media pembelajaran. Namun ketika dilihat hasilnya pada siklus 1, permasalahan ini belum bisa diatasi. Kemudian untuk siklus 2-nya, apakah media pembelajarannya digunakan kembali atau tidak ya, Pak? Asri, sesuai dengan pertanyaan Asri, siswa itu pada waktu siklus pertama, siswa itu tidak fokus hanya menggunakan ceramah saja. Tadi kan sudah saya jawab pertanyaan tulang tadi. Jangan gunakan ceramah saja, tapi ceramah dan diskusi, ceramah dan penugasan. Nah, baru kita lihat. Kalau ceramah saja, berarti kan sama. Maka digunakan juga diskusi, bisa gunakan tanya jawab. 3 metode yang Anda gunakan itu cukup membangkit banyak orang rata-rata. Karena pada umumnya manusia itu suka diceramahi, suka mendengar ceramah, suka berdiskusi, dan suka bertanya jawab. Uji dulu itu dari 3 metode yang saya jawab pada tulang tadi itu, ini dapat mungkin bangkit. Kecuali Asri hanya menggunakan ceramah tok. Kalau hanya ceramah saja, berarti dia di nanti ini nggak mau bertanya dia. Peduli amat. Jihan nggak mau bertanya kalau diceramahi saja. Tapi ditantang Jihan ini dengan sebuah konsep, dia mulai bergerak. Saya tidak suka itu. Saya suka yang begini. Itu maksud kita. Asli. Munculnya pemikiran itu bagian dari proses. Dan inilah yang saya nilai pada saudara sebenarnya. Saya tidak mementingkan 80% Anda itu proposalnya baik tidak. Tetapi waktu perkuliahan dengan saya ini, Anda bertanya, berarti ada proses. Proses itu saya hargai lebih tinggi daripada proposal saudara. Kalau proposal itu gampang, tinggal ambil saja di situ Anda salin, serahkan ke saya, selesai. Ya, tahu saya perangai mahasiswa semuanya tahu saya. Ini dibuat sendiri dari pemikiran, ini muncul dari konsep pemikirannya walaupun salah, tulisannya tidak benar, idenya tidak terlalu baik, tapi saya tahu idenya dari pemikiran otak aslinya Jihan. Akan nilai Jihan itu tinggi oleh saya ketimbang dibuat oleh si A. Rapi, teratur, lengkap. Saya curiga. Dari mana pula Anda tahu ini cerita begini? Anda baru belajar saja sudah lengkap proposalnya. Ini berarti ada apa-apanya begitu. Nah, jadi saya harus menghargai apa yang ditulis oleh Jihan ketimbang ditulis oleh yang lain begitu. Itu maksud saya. Asri, Aprianti, paham Asri? Maaf Pak, misalkan pada Kalau Anda ada salah, saya minta maaf. Nah, kalau ngomong aja. Gitu. Iya Pak, misalkan solusinya itu diberikan penggunaan media Pak. Kemudian pada siklus 1, permasalahan itu belum bisa diatasi. Nah, pada siklus 2... Stop. Berarti Anda tidak mengerti jawaban saya berarti. Dengan jawaban Anda ini nampak oleh saya Anda tidak paham. Anda kalau hanya menggunakan ceramah saja, itu siswa tidak bisa menerima. Ceramah pakai media, siswa tidak bisa menerima. Yang saya sampaikan jangan ceramah saja, tapi diskusi juga bisa menggunakan media kedua-duanya. Itu yang maksud saya. Anda paksakan ceramah, gunakan media, dia nggak mau terima. Bagaimana nih Asri? Ya kan? Yang kita rubah itu manusia seperti saya jawab tadi. Kata tulang siang turi itu manusia itu unik katanya. Dia tidak mau mendengar ceramah saja, tapi dia juga mau mendengar diskusi. Dia juga mau mendengar debat. Dia mau juga suka ditugasi. Maka pada awal ini, karena ceramah itu adalah umum, maka ceramah diskusi, ceramah penugasan, ceramah pakai media. Nah, itu maksud saya Asri. Baik, terima kasih Pak. Jangan keluar terus, nanti tidak paham Pak. Ya itu. Ulang ya. Tanya Pak. Ya boleh, Jihan. Silakan Jihan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Pak, misalkan nih, kami kan pernah tuh baca jurnal, kalau mereka itu menemukan masalah di kelas. Nah itu masalah di kelas itu didapatkan 4 permasalahan yang paling pokok. Itu ditandai dengan jumlah mahasiswa yang memiliki masalah yang sama begitu Pak. Jadi seimbang antara 4 masalah tersebut, jumlah mahasiswanya. Nah, kalau misalkan PTK-nya ini kita buatkan dalam kelompok gitu, Pak.
Misalkan di sini yang kurang motivasi, di sini yang kurang ini, terus kita lakukan PTK di kelompok kecil, tapi dalam satu kelas yang sama begitu Pak. Itu bagaimana Pak? Boleh pada prinsipnya, tetapi Anda repot membuat rancangan siklus 1 pada kelompok A, siklus 1 pada kelompok B, siklus 1 pada kelompok C. Oleh sebab itu saya sarankan Anda gabungkan semua orang-orang itu yang ditawarkan modelnya, perencanaan yang banyak. Itu untuk mengatasi itu. Bolehkah? Sangat boleh. Anda menawarkan perencanaan yang berbeda-beda untuk menangani permasalahan. Tapi Anda gila, setengah gila. Membuat 4 kelas, 20 orang, 5 orang. Ini misal 5 orang ini masalahnya, Anda membuat siklus yang banyak dalam konteks ini. Itu masalahnya. Itu masalahnya seperti itu. Oke, sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Karena memang ada jadwal katanya ada workshop dosen untuk mata pelajaran desain instruksional. Ini seperti ini. Membuat rancangan pembelajaran pada dosen pertanian, dosen hukum, kan tidak pernah kenal seperti saudara. Sehingga ternyata jadwalnya ada di PLO, paperless office itu, tapi tidak terbuka dan saya tidak tahu itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya sampai di mana tadi? Saya lupa itu. Mohon maaf ya. Ya. Mungkin ada pertanyaannya? Ayo, silakan. Kalau ada pertanyaannya. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan materi kembali. Tetapi Anda yang tidak pernah bertanya ini, kacau balau nanti itu. Nanti masuk dosen lain, kacau lagi pemikirannya gitu. Itu maksud saya. Makanya... Pak, izin bertanya Pak. Oke, siapa nih? Muhammad Hafiz. Hafiz, oke. Ya. Saya ceritakan, Hafiz. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan sekaligus mengonfirmasi gitu ya Pak. Dalam obat yang kita tawarkan, misalkan kita membutuhkan mitra gitu Pak, seperti orang tua murid itu sendiri, kemudian wali kelas dan BK gitu ya Pak. Ya. Apakah itu dibolehkan gitu Pak? Sangat dibolehkan Hafiz, itu yang kita harapkan. Artinya Hafiz punya kemampuan untuk melibatkan gurunya, muridnya, orang tuanya. Karena peran orang tua itu juga ada nanti membantu anaknya tentang sikap belajar yang baik, ya kan? Motivasi belajar yang baik, itu biasanya itu. Sangat boleh. Tapi dibuat skenario-nya. Nah, maka skenario ini yang bagian yang akan kita pelajari hari ini, begitu misalnya. Boleh, boleh, sangat boleh. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik, yang lain. Sangat boleh. Kalau Anda mampu mengakomodir semua aspek pembelajaran itu, termasuk orang tua, baik sekali. Ayo, silakan. Oke, kalau tidak ada berarti selesai di sini, sudah waktunya sudah lewat malah. Saya akan memberikan materi di dalam tindakan PTK ini. Terserah Anda saja. Ya, sekarang kita minggu lalu, barangkali sampai di mana ya bahan ini? Minggu lalu. Perencanaan ini sudah kita pelajari, prosedur tindakannya, bentuk macam tindakannya, mempromosi hipotesis sudah saya berikan. Sekarang mempersiapkan tindakan. Ini juga sudah saya berikan. Tolong sudah semua fokus ke sini dengan baik. Fokusnya. Ya. Ya. Fokusnya. Pertama, membuat skenario tindakan. Mempersiapkan sarana pembelajaran. Mempersiapkan instrumen penelitian. Melaksanakan simulasi pelaksanaan tindakan. Ini sangat penting, sudah siapkan. Kalau ingin melakukan PTK setelah masalahnya teridentifikasi. Setelah masalah teridentifikasi, saudara akan menemukan obatnya setelah membuat skenario, mempersiapkan sarana semua, bagaimana caranya mempersiapkan semua, termasuk simulasi.
simulasi pelaksanaan tindakan ini penting dilakukan oleh setiap guru memptk-kan siswanya agar di dalam PTK sendiri sebenarnya tidak salah. Tidak salah. Gitu. Nah, penting dilakukan pelaksanaan ini. Tolong dicatat dengan pena saudara, kuliah ini apa saja supaya jangan lupa nantinya. Akhirnya nanti Anda membuat PTK itu dengan meniru laporan PTK kakak tingkat Anda atau orang lain, kacau balau gitu. Tidak sesuai dengan ini. Karena apa yang Anda pegang itu tidak benar banyaknya gitu. Karena tidak dibuat oleh ahlinya, tidak dibimbing oleh ahlinya. Hari ini kita kuliah ini, kita menuju kepada proporsionalitas itu, keahliannya. Betul-betul kita buat. Pertama, buatlah skenario. Itu pertama kalau ingin mempersiapkan tindakan. Skenario apa itu? Skenario bagaimana melakukan tindakan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Kedua, mempersiapkan sarana pembelajaran. Sarana pembelajaran itu banyak. Medianya sarana, laptopnya sarana, penanya sarana, labnya sarana. Ya. Itu semuanya. Siapkan instrumen penelitian, instrumen pengamatan harus ada, instrumen observasi harus ada. Kemudian soal harus ada, materi harus ada, itu semua itu. Kemudian melakukan simulasi. Simulasi itu adalah melaksanakan penelitian awal sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya. Sehingga waktu penelitian sebenarnya dilaksanakan, kita sudah bisa melaksanakan dan tidak salah. Itu yang penting di dalam mempersiapkan tindakan. Kemudian membuat skenario. Skenario itu, ini pertama tetapkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Kita lihat di dalam pedoman yang ada di sekolah-sekolah pada umumnya, ada langkah awal, pendahuluan, apersepsi, motivasi, presensi, manajemen kelas. Itu langkah awal. Langkah kedua, kegiatan inti pembelajaran, runtut. Bagaimana pembelajaran dimulai, kemudian melakukan evaluasi, kemudian menutup. Itu langkah-langkah di dalam pembuatan skenario. Langkah-langkah yang ada di dalam RPP, tetapi dijabarkan secara detail di dalam skenario-nya. Kalau dalam RPP tidak detail, itu hanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau rencana pembelajaran semester. Rencana. Kalau skenario, betul-betul seperti Anda melakukan tindakan. Kemudian menguraikan dengan rinci bagaimana cara melaksanakan tindakan itu. Cara melaksanakan tindakan itu, apakah penugasan? Apakah dibuat tugas membaca? Apakah dibuat tugas menulis? Apakah dibuat tugas mengamati? Apakah buat tugas review dari semua literatur? Itu uraikan dengan rinci di dalam skenario itu. Tetapkan cara mengamati, mengukur terlaksana atau keberhasilan tindakan. Cara mengamatinya apa? Lewat tes, lewat angket, lewat pengamatan langsung, lewat observasi langsung, lihat itu terserah pada saudara. Jadi jelas begitu apa langkah-langkahnya itu. Sehingga tidak langkah-langkahnya itu tidak tiba-tiba kagetan atau jangan ojo kagetan karena kagetan muncul tiba-tiba, tidak boleh. Ya, memang dirancangkan dengan itu membuat skenario-nya. Kemudian kita mempersiapkan sarana pembelajaran, ya kan gitu. Ini Anda melihat PowerPoint saya ini terlihat? Terlihat, Pak. Lihat mempersiapkan sarana pembelajaran, materi, media, instrumen assessment. Ya. Ini tiga ini penting. Ini sarana namanya. Mempersiapkan sarana pembelajaran. Materinya apa, medianya apa, instrumen assessment-nya apa. Ini penting. Seperti saya katakan pada RPP tadi, ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada persepsi, ada motivasi, ada manajemen kelas. Manajemen kelas itu kan menanyakan presensinya, kehadirannya, ketidakhadirannya, berita apa lagi, itu manajemen kelas. Itu harus Anda tahu persis itu. Materinya, sifat materi ini, saudara juga harus paham. Materi yang diajar ini perlu lab atau perlu diperdebatkan. Kalau Anda berbicara tentang COVID-19 atau COVID B117 yang baru muncul, itu perlu lab.
Apa bedanya COVID-19 itu dengan COVID-117 varian terbaru ini? Nah, itu perlu lab itu materinya. Anda lihat teropong dengan itu. Medianya mungkin saja mikroskop transmisi misalnya. Bukan mikroskop yang diputar-putar kaca ke matahari, itu nggak bisa, itu kan. Itu mikroskop zaman saya 40-50 tahun yang lalu, nggak sanggup gitu. Instrumen asesmennya ingat, instrumen asesmen untuk mengukur proses. Proses apakah? Proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Prosesnya, dia paham nggak alurnya, dia paham nggak kerjanya, dia paham nggak materinya. Itu. Bagaimana materi dipahami, bagaimana membuat materinya, bagaimana melihat silia pada kakinya, Drosophila. Itu instrumen asesmen namanya. Itu materinya. Tetapi tatkala materi itu adalah materi yang perlu diperdebatkan. Misalnya, ini memasuki musim kemarau. Kalau musim kemarau sudah memasukinya, di Jambi ini akan terjadi kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu disebabkan oleh perilaku manusianya. Nah, misalnya, kalau demikian adanya materi ini didekati dengan cara apa? Lab? Tidak, tapi diperdebatkan. Nah, kenapa diperdebat kalau tidak didiskusikan? Kalau diperdebatkan akan menghasilkan sikap positif. Kalau didiskusikan, mencari jalan keluar terhadap kebakaran hutan itu. Silahkan Anda siapkan sarana pembelajarannya seperti itu. Oke? Nah, sampai di situ dulu. Silakan Anda boleh bertanya pada kita, pada saya gitu. Apakah paham nggak maksud seperti ini? Paham nggak? Gitu. Oke. Saya keluar dulu. Saya akan kembalikan kepada saudara. Anda paham nggak apa yang saya jelaskan barusan itu? Dengan langkah-langkah tadi. Silakan. Kalau mau bertanya, silakan. Jadi saya itu ingin menanamkan konsep kepada saudara, bukan menghafal materi, bukan. Ya, kalau materi itu dihafal, percuma. Tidak mungkin materi itu Anda hafal, itu tidak mungkin. Maka saya tanam konsepnya, bagaimana ini begini, bagaimana ini begini. Itu konsepnya, bukan menghafal materi. Begitu Lara Anggita, Cici Ramadhani, Dewi Mairani, muncul gambarnya, ada atau tidak Anda sebelah itu lagi? Ada. Ya, tidak boleh keluar ya. Ya, Dewi Mairani, Lara Anggita, keluar. Nah, ya. Maaf Pak, mati lampu di sini Pak, jadi itunya daya nggak kuat Pak kalau hidupkan kamera. Saya khawatir nanti waktu saya bikin shoot Anda tidak ada, saya anggap Anda tidak keluar atau saya anggap saudara tidak menghargai kuliah ini, itu masalahnya. Kalau tidak, Pak. jangan lama-lama keluarnya masuk lagi gitu. Oke, saya kembalikan pada saudara semua. Apa yang perlu saya jelaskan kepada saudara setelah saya menjelaskan tentang perencanaan tindakan dan melaksanakan tindakan pada PTK itu. Silakan. Nanti kita sambung lagi materinya. Saya tunggu. Dan sekaligus juga saudara sampaikan kepada saya. Apa kesulitanmu di dalam memahami materi yang saya ajarkan ini? Nah, itu silakan sampaikan aja, nggak apa-apa. Apa kesulitannya? Ayo silakan Adelia, Mili, Susi. Nah Pak, Silakan Isma lagi. Silakan Isma. jadi dalam membuat skenario tindakan kan ada menetapkan langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Nah di sini Pak, sesuai dengan langkah-langkah model pembelajaran metode pembelajaran yang kita pakai Pak ya? Oh iya, nanti tatkala Isma menemukan obat sakitnya itu adalah perlu diubah metodenya, perlu dirubah modelnya dari jigsaw ke STAT, misalnya tahu ya, jigsaw ya. Model pembelajaran jigsaw, model pembelajaran STAT. STAT itu model Student Achievement Division. Ya. Itu model pembelajaran aktif yang paling sederhana, itu STAT. Dengan demikian Anda akan ikuti langkah-langkah SOP dari model-model pembelajaran itu. Benar itu, Isma. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, bisa lakukan itu aja. Karena itu obatnya.
Tapi Anda tidak boleh mencari obatnya dulu, baru ditentukan sakitnya. Nah, saya cari terason dulu lah. Saya cari terason gitulah gitu. Obat minyak kayu putih. Padahal sakitnya bukan sakit kepala, sakitnya mencret. Nah, kan susah. Jadi obat yang dicari adalah mengidentifikasi masalahnya. Begitu Harunisa, angkat Estri, angkat sedikit wajahnya ke atas, nggak nampak saya, cuma nampak jilbabnya saja begitu. Rianita, ada pertanyaan? Lala Putri Afridar, nah, itu masih ada di sebelah ya. Ada pertanyaan Lala? Miliana Febri. Nah, gitu. Biasanya kan orang-orang yang aktif bertanya gitu saya. Sekarang diam itu kenapa gitu. Pak, saya Hanidio Noventa izin bertanya, Pak. Hanidio. Iya, Pak. Kan untuk mengetahui masalah dalam kegiatan penelitian tindakan kelas kan kita kan harus tahu kan masalahnya terlebih dahulu. Sedangkan kita kan saat ini kan pembelajaran daring. Nah, gimana kita bisa tahu kalau di sekolah tersebut kelasnya itu lagi terdapat masalah gitu, Pak? Iya, berarti pertanyaan yang sama yang lainnya. Saya katakan, saat ini saudara tidak mungkin ke kelas karena siswanya juga tidak boleh diintervensi begitu saja oleh benda asing, ya kan? Benda asing maksud saya seperti saudara itu benda asing bagi mereka. Guru ngajar boleh benda asing bagi mereka sekarang ini. Maka cara yang terbaik, ambillah laporan penelitian PTK yang ada pada tantemu, yang ada pada ibumu, yang ada pada ayahmu, yang ada pada ommu, yang ada pada mamanmu, yang ada pada saudara kakak tingkatmu untuk sekedar melihat contoh permasalahan dari PTK itu. Karena permasalahan yang sebenarnya tidak mungkin Anda ambil. Anda tidak diizinkan masuk kelas saat ini, kecuali melalui proses yang panjang saat ini. Oleh sebab itu saya meminta kepada saudara, carilah laporan PTK yang ada dari kakak tingkatmu, dari mamamu, dari ommu, dari tantemu, dari bibimu, pokoknya dari siapa sajalah begitu. Yang penting ada laporan PTK. Lihat permasalahannya di situ, apa kira-kira contoh masalah yang ada di kelas itu. Anda ambil, Anda jadikan model untuk membuat laporan proposal ini dengan catatan apa yang ada dalam laporan PTK itu tidak Anda salin mentah-mentah, karena banyak salahnya juga. Seperti sekarang, misalnya hasil belajar. Hasil belajar itu tidak menjadi tujuan utama. Coba Widya Lestari, ada laporan PTK itu Widya, sudah dicari? Widya Lestari, sudah ada laporan PTK-nya, Wid? Belum, Pak. Loh, ini pertemuan ke-6 belum dari pertama saya sudah minta pada Anda harus ada laporan PTK semua. Ini sudah pertemuan ke-6, berarti 6 minggu. Nah, itu kesalahan saudara ini tidak paham dengan apa yang saya maksudkan. Siapa yang punya laporan PTK di sini? Irfan. Ya. Ada laporan PTK-mu? Buka mute-nya dulu Irfan supaya suaranya didengar. Ada, Pak. Ada, coba dibaca. Contoh masalahnya aja, baca contoh masalahnya. Baca aja masalahnya begitu. Bentar, Pak. Cari. Ini wajib saya minta Anda membaca laporan PTK yang ada itu. Wajib karena Anda tidak bisa ke lapangan. Ya kalau bisa ada 2 atau 3 laporan PTK Anda baca itu. Ada di dalam setiap kuliah dengan saya Anda tenteng itu di mejamu itu. 3 atau 4 laporan. Sudah ada, Irfan? Silakan. Bentar, Pak. Kemarin di sini lagi dicari, Pak. Fajri, silakan. Anda punya laporan Fajri, Nuri? Kamu cepat, berarti tidak ada perhatian tuh.
Silakan baca. Ada, Pak. Silakan baca aja. Yang ini judulnya itu tentang pemahaman. Baca judulnya, baca rumusan masalahnya. Fajri, baca judulnya, baca rumusan masalahnya. Judulnya apa, rumusan masalahnya apa? Judulnya tuh peningkatan pemahaman penjumlahan dengan teknik menyimpan menggunakan alat peraga kantong nilai tempat bilangan di kelas 2. Oke, sudah baca rumusan masalahnya. Ya, Pak. Baca rumusan masalah 1, 2. Kalau ada. Rumusan masalah. Ya, rumusan masalahnya gitu. Nanti Irfan siapkan Irfan. Mau nanya ke Irfan lagi. Silakan Fajri baca rumusan masalah. Kalau di sini langsung kayak tujuan gitu, Pak. Jadi dari dia maparkan latar belakang, terus langsung ke ini tujuan penelitian. Ya, berarti dapat kita katakan apa yang dibaca oleh Fajri keliru bin salah. Ya kan? Bin sesat itu. Ya, Pak. Bagaimana penelitian tidak ada rumusan masalah begitu. Itu namanya keliru, ya kan? Bin sesatnya itu. Oke, Irfan sudah ketemu rumusan masalahnya Irfan? Belum. Dian. Silakan Dian. Dian. Ada lagi kan hilang kan? Dibilang nanti lampu mati. Kalau ada. Oke. Silakan baca judulnya, baca rumusan masalahmu. Gitu. Baca aja. Suaramu aja cukup gitu. Baca dia. Bentar, Pak. Penggunaan media gambar untuk meningkatkan kemampuan bercerita. Dalam mata saya ngambil yang bahasa Indonesia, Pak. Terserah aja lah, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, pokoknya baca aja gitu. Kalau dapat tuh cari yang bidang IPA, gitu, lebih bagus gitu. Baca cepat. Silakan Dian baca gitu. Latar belakang masalahnya itu, Pak. Saya Keberhasilan tidak belajar butuh siswa latar belakang. Lalu yang saya butuhkan judul dan rumusan masalahnya. Baca judulnya. Rumusan masalahnya. Baca rumusan masalahnya. Judulnya tuh penggunaan media gambar untuk meningkatkan kemampuan bercerita dalam mata pelajaran bahasa Indonesia pada siswa kelas 2. Rumusan masalahnya lagi. Tunggu, Pak. Rumusan masalahnya, apakah penggunaan media gambar itu dapat meningkatkan kemampuan bercerita pada siswa kelas 2 SD Negeri 59 Sarolangun, Pak? Berarti di sini, apa salahnya PB? Dibaca oleh Dian pada laporan PTK-nya, salahnya apa PB dalam rumusan masalahnya? Buka mutu PB. Berarti tidak dengar ini saudara-saudara di kuliah ini. Atau sengaja tidak dengar gitu ya. PB? Saya nggak dengar lah, itu susah. Oke. Justitia. Apa salahnya Justitia yang dibaca oleh Dian tadi pada laporannya? Pada rumusan masalahnya menggunakan kata apakah, Pak? Benar sekali. Kalau katakan apakah itu keliru, dia harus menggunakan bagaimana di situnya. Nah itu, karena kita tidak menjawab hipotesis di situ. Di situ contohnya, apa yang dibaca oleh Dian tadi ya, betul ya? Itu ternyatanya apakah? Kalau apakah itu biasanya menjawab hipotesis. Sementara hipotesis tindakan di dalam PTK ini tidak menjawab seperti penelitian formal, tapi hanya arahkan tindakan saja begitu. Jadi itu, jadi sudah salah. Kalau sudah salah, saya tidak mau melanjutkan di laporan PTK itu. Oke, ya Dian ya.
Nah, gitu, itu Iya, saja. Pak. Ini bukan menyalahkan dia, bukan. Ini menyalahkan apa yang dilaporkan. Itulah sebabnya saya mewajibkan saudara untuk mencari laporan-laporan itu. Supaya nampak di mana ya kesalahan yang penting. Itu maksudnya. Karena kata apakah itu biasanya jawabannya ya dan tidak gitu, ya kan? Apakah Anda cocok? Cocok, Pak. Berarti iya. Tidak cocok, berarti tidak begitu. Bagaimana Anda cocok? Itu perlu pembahasan. Karena saya cocok karena warnanya, karena kondisinya, karena bentuk tubuh saya, karena lingkungan saya. Itu buat saya cocok. Itu proses. Padahal PTK ini lebih kepada proses. Oke. PTK ini lebih kepada prosesnya ketimbang daripada hasilnya. Gitu. PTK pasti akan berbicara proses dan tidak banyak berbicara hasil. Prosesnya yang paling penting. Karena dengan apa asumsinya? Hayusin Ajeng, apa asumsinya kita lebih kepada proses? Apa? Hayusin, dengar suara saya Hayusin. Buka modnya. Ya, dengar suara saya Iya, Hayusin. Pak. Apa asumsinya Hayusin? Proses. Lebih mengutamakan proses ketimbang menjawab hipotesis. Asumsinya apa? Karena PTK itu proses. Ya. Lebih banyak berbicara prosesnya begitu. Oke. Sekarang itu. Siapa lagi yang mau tanya? Silakan satu lagi. Tentang apa yang saya tadi sampaikan kepada saudara. Masih ada yang mau ditanyakan maksud saya? Ditanyakan. Pak, saya Lia izin bertanya, Pak. Oke, silakan Lia ya. Silakan Lia. Pak. Tadi Pak, yang di PPT tadi kan dijelaskan mengenai skenario tindakan, Pak. Nah, skenario tindakan ini kan terletak pada bab 3 di prosedur penelitian, Pak. Nah, pada prosedur penelitian itu kan nanti ada siklus 1, siklus 2. Yang mana di siklus 1 kan nanti dijabarkan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Berarti Pak, untuk di skenario tindakan itu dimasukkan pada kegiatan pelaksanaan tindakan itu ya Pak, dijabarkan. Iya. Atau bagaimana? Ya, skenario itu bagian dari proses tindakan. Skenario bagian dari perencanaan. Tetapi akan dilakukan waktu melakukan tindakan itu. Implementasi atau melaksanakan tindakan itu akan menggunakan skenario itu. Itulah saya katakan supaya tindakan itu tepat seperti yang Anda rencanakan, maka buat skenario-nya sehingga tidak salah. Itu gunanya skenario itu. Jadi saya menganggap penjelasan kepada saudara itu wajib adanya. Termasuk juga kalau saudara lihat laporan PTK kakak tingkatmu atau metodologi kakak tingkatmu atau skripsi kakak tingkatmu. Banyak sekali skenario itu tidak dibuat, tapi berdasarkan RPP. Keliru. Kalau saudara ingin melakukan PTK, kalau saudara ingin melakukan eksperimen, maka skenario-nya harus dibuat. Yang diuji pada eksperimen itu adalah skenario, bukan RPP-nya. RPP itu adalah rencana. Kalau rencana itu kan pelaksananya ada sebelumnya. Oleh sebab itu skenario itu termasuk dibuat di dalam perencanaannya. Karena perencanaan pada siklus 1 itu penting. 1, 2, 3, 4 termasuk skenario-nya. Di dalam tindakannya skenario itu Anda gunakan. Gitu. Anda gunakan untuk melaksanakan tingkat itu. Itu Lia. Itu kenapa gambar muncul tuh Lia. Nah, gitu. Ya. Begitu Lia. Itu cara jelas saya kira ya apa yang saya sampaikan ini pada saudara. Ya. Baik Pak. Masih ada yang mau tanyakan? Ini penting. Penting sekali. Satu lagi kalau ada.
Ya, silakan. Silakan kalau ada, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Kiola. Di laporan PTK yang saya ambil nih, Pak, untuk di bab 3-nya itu, bagian 3.1 tuh setting penelitian dan subjek penelitian. Nah, itu tuh maksudnya gimana ya, Pak? Saya udah baca, cuman belum memahami gitu, Pak. Setting penelitian adalah rencana-rencana yang Anda lakukan. Mulai dari perencanaan, mengidentifikasi masalah, sampai Anda membuat indikator keberhasilan. Itu. Subjek adalah pengganti populasi dan pengganti sampel. Karena di dalam PTK itu tidak dikenal apa yang disebut dengan populasi, apa yang disebut dengan sampel. Yang dikenal dalam PTK itu adalah subjek, karena hanya satu kelas saja. Jadi nanti pada penelitian formal, kalau Anda menemukan hanya menggunakan sampel 1 atau 2 kelas, itu namanya bukan sampel, seperti saya jelaskan pada kemarin tentang penelitian formal. Namanya adalah subjek penelitian. Jadi subjek penelitian itu adalah siswa yang ada di dalam kelas itu. Siswa yang ada dalam kelas itu tidak disebut sampel, tapi disebut subjek. Begitu, Kiola. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Inilah tadi pertanyaan dari Lia. Lihat itu, Lia tadi kan bertanya tindakan gimana. Mempersiapkan tindakan itu bagian daripada perencanaan yang ada. Oke, kita lanjut dulu. Supaya bisa nyambung lagi. Ya, Pak. Oke, menetapkan langkah-langkah, materi, media. Ini penting. Mempersiapkan instrumen. Nah, ini penting ini. Mempersiapkan instrumen penelitian. Nah, saya kan juga bertanya pada saya, instrumen yang diperlukan dalam penelitian PTK haruslah sejalan dengan prosedur dan langkah PTK. Nah, apakah 2, apakah 3? Tergantung prosedur yang Anda gunakan. Kalau Anda menggunakan lihat tingkat penguasaan materinya, instrumennya tes. Jangan ditanya lagi instrumen angket, tidak ada gunanya. Karena Anda tidak menyangkut pada sikapnya, tapi menyangkut penguasaan materinya. Penguasaan materi itu hanya digunakan tes, bukan angket. Ya kan? Oleh sebab itu Anda mengenal dulu pada semester yang lalu, ada instrumen tes, ada instrumen non-tes. Nah, yang tes itu digunakan untuk mengukur apa, Justitia? Mengukur Justitia. Kognitif, Pak. Mengukur kognitif, benar sekali. Sementara instrumen itu atau angket itu untuk mengukur aspek afektif dan psikomotorik. Begitu. Itu bedanya. Jadi jangan Anda gunakan tes untuk mengukur motorik. Karena motorik itu adalah keterampilan. Kognitif itu adalah pengetahuan. Sementara afektif itu adalah sikap seseorang di dalam pembelajaran itu. Kemudian instrumen untuk mengukur keberhasilan tindakan dapat dipahami dari 2 sisi. Sisi proses dan sisi yang diamati. Nah, Anda mengamati dia belajar siswa itu dari awal sampai akhir gimana saja. Kemudian prosesnya, apakah dia bisa mengangkat tabung reaksi, apakah dia bisa memutar mencari fokus dari mikroskop, atau apa namanya, ya kan? Itu lihat dengan teliti. Oleh sebab itu, di dalam PTK sebenarnya sering guru atau peneliti PTK itu menggunakan teman sejawat. Apa yang dimati oleh Justitia nanti dipertegas lagi oleh Hayusin dengan objek yang sama. Dipertegas lagi oleh Puji Reski. Sehingga masalah yang dipandang, yang dilihat, itu benar adanya. Karena kadang-kala apa yang dilihat oleh Justitia tidak cocok dilihat oleh Wulan. Nah, gitu. Apa yang dilihat oleh Wulan ternyata tidak terlalu tepat dilihat oleh Hayusin. Maka demikian dalam PTK ada sebutnya sejawat. Sejawat itu untuk membantu Justitia primadona ini menetapkan permasalahannya dengan tepat. Karena teman yang lain juga melihat masalah yang sama.
Itu gunanya kalau Anda melakukan PTK yang sebenar-benarnya, Anda harus menggandeng guru kelasnya. Karena guru kelas itu tidak bisa Anda gandeng sekarang, karena daring dan kondisi seperti ini. Nah, saya lihat laporan PTK-nya saja. Begitu ya, Yusitia, Ayusin, Bulan yang saya jadikan contoh itu. Paham ya? Pak. Silakan, mau tanya, silakan. Ini kira-kira di dalam mempersiapkan instrumen penelitian itu. Kita lanjutkan supaya bisa tuntas. Instrumen untuk mengukur sisi proses, sisi. Ya. Ini. Pahami dulu, 15 detik. Baca. Apakah saudara paham? Ya. Instrumen untuk mengukur sisi proses. Setelah Anda baca, Anda pahami, kalau ragu, Anda tanyakan ke saya. Kalau sudah paham, saya lanjutkan. Ayo, silakan. Paham? Fotokan, buat foto, buat catatan. Kalau tidak bisa cepat, fotokan. Buat screenshotnya di HP Anda itu, atau di laptop saudara itu, supaya nampak ketinggal. Gitu. Karena ini akan berguna di dalam pembuatan proposal. Bikin screenshotnya. Ya, silakan. Sudah, Pak. Udah. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Baik, silakan Cici. Ya Pak, instrumen untuk input atau tes bekal awal itu maksudnya bagaimana ya Pak? Pretest. Untuk mengetahui sebelum melakukan tindakan, Anda tes dulu awal berapa nilai rata-ratanya. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Nanti setelah Anda berikan perlakuan PTK, Anda tes lagi dengan tes yang sama, Cici, ya, dengan tes yang sama. Anda bandingkan min-nya, rata-ratanya. Setelah min-nya Anda bandingkan, pre-testnya dengan post-testnya, itu Anda akan tahu nanti meningkat atau tidak meningkat hasil belajarnya. Itu. Sebut dengan tes bekal ajar awal atau entry level assessment. Entry level assessment itu adalah tes bekal ajar awal. Untuk mengetahui posisi awal, nanti setelah mengetahui posisi setelah dilakukan perlakuan. Bandingkan min-nya, mana yang besar. Ya. Tapi kalau ada nanti min-nya itu, ya minusnya, min rata-ratanya itu, ternyata lebih kecil dari pretest, maka gurunya teler. Paham ya? Gurunya sudah minum tua 4 gelas sekaligus itu. Ya. Itu maksud saya. Tetapi kalau pretestnya kecil dari post-testnya, Anda berhasil. Lakukan siklus kedua untuk membandingkan. Berhasil lagi, stop. Dan lakukan siklus ketiga. Atau maka entry level assessment atau tes bekal ajar awal penting. Begitu. Kedua, instrumen untuk proses format, pengamatan, daftar cek itu semua kan sudah tahu oleh saudara ini. Lanjut, masih ada yang mau ditanyakan ke saya? Karena ini harus Anda buat. Walaupun nanti tesnya itu cuma 3 pertanyaan, 2 pertanyaan, tapi harus Anda buat. Kalau judulnya meningkatkan. Ya, silakan. Ya, ayo, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, untuk yang iya, Pak, untuk yang instrumen output, Pak. Nah, di situ kan ada tes hasil belajar. Nah, sedangkan yang PTK ini kan untuk proses gitu, Pak. Nah, jadi maksudnya gimana, Pak? Ya, tes hasil belajar itu dari proses itu. Anda ingin lihat hasil belajarnya apa? Motivasi ke, angka yang meningkat ke, atau semangat belajarnya, atau sikap belajarnya. Itu kan hasil belajar tuh. Nah, itu. Kita lihat
Awalnya tidak semangat belajar, kemudian setelah diberikan perlakuan, belajarnya semangat betul. Awalnya ada dengar aja, tidak mau mencatat. Nah, ini justru mencatatnya banyak, pertanyaannya banyak, diskusinya banyak. Berarti berhasil. Nah, itu disebut dengan hasil belajar, disebut dengan output, atau disebut dengan apa lagi, tulang post-test. Nah, begitu. Saya kira sudah tahu, saudara. Ada pre-test, ada post-test, ada pre-test, ada post-test. Pre-test diberikan pada awal sebelum perlakuan, post-test diberikan sesudah perlakuan PTK itu. Anda bandingkan min-nya, mana yang besar. Ya kan? Kalau min-nya itu ternyata meningkat lebih besar, maka proses tindakan yang Anda berikan berhasil. Walaupun berhasil pada siklus 1, Anda harus membuat siklus kedua sebagai pembandingnya. Atau boleh di bahasa orang sekarang, penalarannya. Boleh itu. Silakan namanya yang penting. Nama bagi kita tidak penting, yang penting ada perbedaan. Gitu. Itu Fajri. Baik, Pak. Berarti kalau misalnya untuk di tujuan, Pak, di tujuan penelitian boleh ya Pak ditaruh kayak untuk meningkatkan ketuntasan hasil belajar siswa kayak gitu. Tujuan biasanya dibuat orang untuk mengetahui apakah terjadi perubahan terhadap apa yang jadi masalah itu. Itu biasanya. Apakah terjadi peningkatan? Apakah terjadi peningkatan pemahaman, penguasaan konsep? Apakah terjadi angka-angka yang tinggi seperti itu? Itu biasanya di dalam tujuan penelitian. Itu berdasarkan apa yang dirumuskan. Makanya tadi Dean itu tidak punya rumusan masalah. Bagaimana untuk mengetahui tujuannya? Rumusan masalah hajat tidak ada. Bagaimana kita memecahkan masalah? Rumusan masalah hajat tidak ada. Kan begitu. Maka saya anggap laporan penelitian yang dibaca Dean apa tadi lupa namanya? Dean apa tulang? Dinanti, Pak. Dean dinanti. Tidak ada yang dinanti. Rumusan masalahnya tidak ada. Ya, karena rumusan masalahnya tidak ada yang dinanti. Gitu. Kosong lompong saja. Akibatnya apa? Bingung kita karena tidak ada yang dinanti. Nah, begitu Fajri Nuri, Rahmawati, Mega Soekarno Putri. Nah, itu. Oke. Baik, terima kasih. Supaya paham ini. Saya pengen sekali Anda itu pemahamannya lebih dari prodi lain. Itu maksud saya ini. Jadi kalau digandengkan saudara itu dibariskan, diperdebatkan PTK suatu aula, saudara itu unggul. Itu pengen saya itu. Penjelasan ini unggul, pemahaman ini unggul. Bukan sekedar dengar aja, enggak mau saya. Kalau begini salah tuh, salahnya di sini. Harus perbaiki di sini. Buat skenario-nya di sini. Itu yang saya inginkan. Jadi jelas input dan output penting dilaksanakan seperti pertanyaan Cici tadi. Untuk apa input, untuk apa output, sudah jelas. Anda menggunakan pretest, Anda menggunakan pretest dengan tujuan apakah telah terjadi perubahan sikap, perilaku, pemahaman setelah dilakukan tindakan PTK itu. Itu pentingnya. Lanjut. Yang lain tidak ada pertanyaan kan? Ada, Pak. Oh, masih ada. Silakan tulang. Untuk input dan output itu, misal Pak, untuk mengukur kognitif, itu kita kasih tes yang sama gitu Pak, supaya tahu keberhasilan kita udah ngasih, katakanlah metode belajarnya, prosesnya gitu Pak, kita udah ngelakuin tuh. Nah, tesnya itu sama nggak Pak? Wajib sama, jangan berbeda. Karena kita ingin mengetahui, wajib sama. Kalau berbeda tesnya kita tidak tahu perubahannya. Ya. Kan begitu. Kalau hari ini saya tanya, coba tulang jelaskan bagaimana cara membuat rendang yang baik, begitu ya. Nanti setelah diajar bikin rendang, saya tanya lagi sama tulang, coba jelaskan dengan rinci cara membuat rendang. Berubah atau tidak? Tahu atau tidak? Begitu. Jadi pretest dan post-testnya tetap tes yang sama. Kalau tesnya berbeda, kalau ditanyanya tes kedua, apakah tulang tahu membuat rendang yang tahan 3 bulan? Nah, itu pertanyaannya beda itu. Nggak boleh. Begitu Wulan Mayalita.
Paham Wulan ya? Ini saya sudah memberikan ketegasan yang luar biasa tentang konsep ini. Supaya Anda ini berdebat di depan lapangan nanti dengan siapapun. Oh, ini saya tahu persis itu. Cara-caranya. Itu maksud saya. Begitu Tulang. Selesai Tulang? Ya, saya lanjut Pak. Tapi kami beberapa kali melakukan itu Pak, post-test dan pre-test. Itu tesnya beda loh Pak. Itu namanya sudah minum tua namanya. Pusing kepala. Ya kan? Kepalanya jadi pusing gitu, berbeda semua. Ya, begitu ya. Oke? Baik, diterima Pak. Makasih Pak. Baik, masih ada yang mau tanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Instrumen untuk mengukur sisi hal yang diamati. Ingat ini ada cermati betul apa yang saya lihat ini. Pertama, pengamatan terhadap guru. Siapa yang dia mengguru ini? Apakah betul-betul skenario tadi dijalankan atau tidak? Nanti oleh teman sejawatnya akan melihat itu. Skenario-nya itu terukur atau tidak, itu akan terlihat. Itu biasa. Kedua, pengamatan terhadap kelas. Apakah siswa menanggapi atau tidak? Apakah kelas siswa yang ada di dalamnya itu terlaksana, dipahami, semangat, berubah, bekerja, tunjuk tangan, atau apapun namanya, itu kelas. Kondisi, apakah kelas sudah siap? Apakah manajemen kelas sudah ada? Apakah media ada? Alat bantu mengajar ada? Lalu Anda lihat pengamatan terhadap hasil tindakannya. Setelah selesai, Anda amati. Bagaimana mengamati hasil tindakan? Tergantung masalahnya. Kalau masalahnya adalah sikap, maka bacalah instrumen sikapnya. Kalau masalah tidak pahamnya konsep, periksalah tesnya. Itu ceritanya. Itu kira-kira. Itu pengamatan terhadap siswanya. Kalau siswanya itu membeku menjadi S setelah PTK dijalankan, itu ada masalah berarti. Pertama, membeku itu karena tidak paham. Yang kedua, memang tidak ngerti. Yang ketiga, memang tidak ada motivasi. Keempat, memang tidak merasa perlu itu dipelajari. Nah, itu. Tetapi kalau sudah lakukan tindakan, semangat dia, berontak dia ingin begini, begitu, ingin begitu. PTK Anda berhasil. Gitu. Itu maksud kita. Begitu, Angelina, sudah minum kamu pagi ini? Sudah ya? Sudah, Pak. Saya kira lihat kehausan saya lihat Anda ini. Bikin kopi pagi ini. Ya, jam 5 itu bikin kopi. Dan jam 6 bikin teh. Hari ini minum air putih. Gitu. Saya semangat. Iya, oke, Pak. Masih ada yang lain? Silakan. Saya sengaja begini supaya Anda lama ingatnya apa yang saya jelaskan ini. Kita lanjutkan kembali. Kalau tidak ada pertanyaan, instrumen pengumpulan data PTK. Ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Anda baca dulu sekitar 20 detik. Baca dulu. Ya. Baca 20 detik, pahami satu persatu. Kalau tidak jelas, Anda boleh bertanya. Salam. Anggi, dengar suara Anggi? Dengar suara saya, Anggi? Dengar ya? Dengar, Pak.
Baik. Silakan, ada pertanyaan Anggi? Belum, Pak. Belum. Ya. Harus semangat Anggi ya, semangat itu. Ya. Nanti jangan sampai Anda masuk lemari nanti kan kacau kita. Ya, semangat, semangat. Tulis, tulis. Ya, apapun salah atau tidak ada penting, pokoknya udah tulis. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, itu siapa dan siapa? Saya Pak Bunga, Pak. Silakan Bunga. Yang ini Pak, pedoman wawancara itu kan ada bebas atau terstruktur. Itu pelaksanaannya bagaimana ya Pak? Halaman berapa itu? Poin kedua Pak, pedoman wawancara. Wawancara bebas atau terstruktur. Maksudnya begini, Bunga. Kalau Anda melakukan wawancara terhadap siswa atau guru yang bebas, berarti pertanyaan Anda bebas. Tapi terstruktur Anda buat berdasarkan kisi-kisinya. Itu Bunga. Jadi kalau Anda buat dengan kisi-kisi, berarti pertanyaan Anda tidak bebas. Anda berada di dalam kisi-kisi itu. Tapi ada juga Anda menanya bebas. Bu, kapan masuknya? Bagaimana membuat ini? Bagaimana membuat tindakan? Jadi bebas. Bebas artinya tidak berdasarkan kisi-kisi yang Anda buat. Tapi kalau dia berstruktur, berdasarkan kisi-kisi yang Anda buat, tidak bisa keluar dari kisi-kisi itu. Begitu, Bunga. Jadi Pak, kalau yang terstruktur itu bisa kita lakukan untuk instrumen output-nya Pak? Bukan? Bukan instrumen output. Anda akan melakukan wawancara. Ada wawancara bebas saja, pokoknya saya tanya, Bunga sembarangan aja, pokoknya suka-suka saya. Tapi juga saya susun berdasarkan kepentingan saya di dalam PTK ini. Jadi saya bertanya sama Bunga tentang PTK ini. Begitu. Bukan outputnya, tetapi adalah dalam rangka mengumpulkan data. Data itu kan harus dikumpul. Ada melalui survei, ada melalui wawancara, ada melalui tes, ada melalui instrumen, kan banyak Bunga. Nah, untuk wawancara ini dikenal ada dua. Ada wawancara bebas, tidak berdasarkan struktur yang khas di dalam kisi-kisi, ada berdasarkan pada struktur. Begitu Bunga. Baik Pak, terima kasih Pak. Tapi Bunga tahu ya maksudnya? Iya Pak, saya mengerti Pak. Mengerti, oke. Lanjut, siapa lagi? Ini slide ini perlu dibahas. Isma Pak. Nah, silakan Isma, kembali. Di poin terakhir itu ada tes dan asesmen alternatif. Maksud dari asesmen alternatif itu bagaimana Pak? Ya, maksudnya begini, asesmen alternatif, jika data-data, pengumpulan data Anda tidak cukup, ya kan, tidak banyak yang bisa diungkap, maka Anda gunakan saja tes alternatif ini. Tes lain, artinya ISMA bisa melakukan tes asesmen selanjutnya untuk mengetahui kognitifnya, karena asesmen pasti kognitif. Mungkin Anda merasa ini kok tidak tergali ya perasaan saya, coba saya buat tes lagi lah. Apakah benar tes ini? Nanti seperti itu, Isma. Kan ada tes dan asesmen. Tesnya kan instrumennya. Untuk tes yang dilakukan itu sama Pak dengan yang sebelumnya atau beda lagi? Sebelumnya yang mana? Ini kan sudah pengumpulan data. Ya kan? Ini ISMA sudah mengumpulkan data ini. Sebelumnya, ISMA melakukan tes awal saja. Tes awal untuk mengetahui apakah nanti itu terjadi peningkatan pemahaman, perubahan sikap, atau apa. Kalau ini dalam rangka mengumpulkan data. Kalau dia tes, pasti ada aspek kognitif. Gitu. Itu maksudnya ISMA. Baik Pak, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus pertanyaan. Pak, saya ingin bertanya Pak. Ayo lanjut, silakan. Namanya siapa? Siapa namanya tadi? Oh, Meliana, silakan Mel.
Nah, tadi kan salah satu untuk pengumpulan data itu kita bisa menggunakan penilaian teman sejawat, Pak. Nah, Ya, terkadang benar. kan penilaian teman sejawat itu juga dipengaruhi oleh subjektif gitu, nah Pak. Nggak setiap orang bakal menilai Ya, dengan objektif. Nah, untuk meminimalisirnya iya. itu gimana, Pak? Maka diulang dengan Anda sendiri. Jadi apa yang diberi nasihat oleh teman sejawatmu, kamu rasakan juga. Benar atau tidak ini? Nanti kita lihat teman sejawatnya, benar atau tidak nih rasanya. Jangan Anda iakan semua dari temannya, tapi Anda analisis juga di dalam pemikiran Anda. Oh, katanya tadi saya menyebut OO itu sampai 20 kali, saya merasakan cuma 5 kali. Gitu. Berarti Anda bisa memperbaikinya dari rasa itu. Meliana, begitu Meliana. Jadi memvalidasi teman sejawat itu penting sebagai pembanding apa yang Anda rasakan. Tadi saya menggunakan media, saya lihat siswa terfokus pada media ini. Kok teman saya bilang apa media yang digunakan tadi membuat tidak fokus begitu. Berapa persen siswa yang fokus? Anda rasakan fokus tadi atau tidak? Kalau teman sejawat Anda bilang itu tidak fokus, seberapa besar ketidakfokusan itu? Itu menjadi pertimbangan Anda juga. Sebagai pembanding apa yang Anda rasakan. Ini teman sejawat itu untuk membanding itu. Nah, begitu, Meliana. Pak, terus jika misalnya hasilnya ternyata yang diperoleh itu banyak yang kurang objektif gitu, Pak. Padahal kalau saya yang menganalisis, mereka fokus semua, Pak. Sedangkan dari hasil penilaian mereka, rata lebih banyak yang menyatakan itu membuat tidak fokus. Itu hasilnya jadi bagaimana, Pak? Apakah dilakukan penilaian ulang atau bagaimana, Pak? Ya, Anda lakukan debriefing namanya. Debriefing itu adalah Anda lakukan pertemuan berdua, Anda lakukan briefing, Anda diskusikan dengan teman sejawat, sebetulnya apa yang terjadi tadi gitu. Jadi situ nanti akan dicari jalan keluarnya, sebenarnya apa yang diamati dia, apa yang dirasakan oleh Meliana gitu. Jadi situ akan ketahuan nantinya. Setelah selesai, Anda lakukan briefing, lakukan diskusi dengan teman sejawat Anda. Nah, begitu Meliana. Situ akan ada jalan keluarnya nanti gitu. Paham kira-kira maksudnya? Paham, Pak. Terima Nah, kasih. baik, jadi sering melakukan briefing, melakukan diskusi dengan teman sejawat supaya nanti permasalahan di kelas itu betul-betul terkonfirmasi dengan baik oleh Meliana gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Oh, baik, silakan. Hafiz. Cihan. Kalau misalkan gini, Pak. Kalau PTK ini kan dia menggunakan siklus, yang artinya itu kan siklus pertama tidak digunakan dan siklus kedua itu menggunakan. Tujuannya itu kan untuk melihat hasil ada atau adakah perubahan gitu, Pak. Nah, salah satu instrumennya itu adalah wawancara. Kalau misalkan instrumen yang dipakai untuk penilaian itu cuma wawancara dari sebelum dan sesudah penggunaan model misalnya, itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Ya, kan sudah saya jelas tadinya. Kalau dapat wawancara tidak satu di antaranya wawancara, tapi yang lain juga lakukan yang lain untuk menangkapnya. Jangan guna satu saja gitu. Tidak cukup. Begitu. Itu maksudnya. Paham maksud Jian ini? Iya, Pak. Tidak benar-benar paham atau tidak maksud saya ini? Jangan Paham, terima. Pak. Ah, itu oke. Jadi jangan gunakan satu di antara untuk mengumpulkan data itu dengan wawancara. Tapi bisa pengamatan, observasi, semacam-macam itu. Tes, kuesioner, angket, semuanya banyak yang bisa Anda gunakan. Gitu. Nah, gitu Jian. Makanya nanti Jihan harus mampu menggunakan banyak cara untuk melihat sisi-sisi itu. Dengan demikian guru akan lebih demokrasi dia, lebih demokratif. Karena tidak melihat satu sisi saja. Gitu. Ya, namanya kata tulang tadi manusianya unik katanya. Maka guru juga harus unik. Jangan guru biasa-biasa saja. Gurunya juga unik gitu. Jangan tidak unik siswanya saja gitu.
Oke, tidak ada lagi pertanyaan di sini? Oke. Kalau tidak ada, oh, masih ada, silakan. Dokumen. Suaranya putus nih. Putus suaranya. Sudah jelas belum, Pak? Mau bertanya terkait poin 4, Pak. Nah, yang pengkajian dokumen. Nah, pengkajian data yang diambil dari proses dan output tadi ya, Pak, dikaji atau bagaimana kajian data dokumen ini, Pak? Dokumen adalah bukti-bukti yang tersimpan di sekolah. Misalnya nilainya ya. Nilai raw score, misalnya skor mentahnya, nilai ulangan hariannya, nilai semesternya, itu semuanya itu adalah dokumentasi. Dasar itu bisa digunakan untuk menetapkan permasalahan yang ada pada kelas itu. Oleh sebab itu, LIA juga mampu mengajak guru-gurunya membongkar dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kelas itu. Ya kan, kesungguhan belajarnya gimana, nilai semesternya gimana, kuis hariannya bagaimana anak-anak itu. Yang keempat, apakah siswa di kelas itu termasuk cerdas luar biasa, atau biasa-biasa saja, atau menengah saja, itu bagian dokumen itu. Untuk menjadi dasar LIA menyusun program tindakan itu. Fotonya, bukunya, serananya, itu semuanya kan dilihat. Ya, itu maksudnya dokumen itu. Baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut, siapa lagi kira-kira? Ayo silakan kalau ada yang mau bertanya kembali. Tentang ini, tentang instrumen pengumpulan data PTK. Beda ini. Tadi kita kan belum mengumpulkan data. Oke, kita lihat selanjutnya. Ini melakukan simulasi pelaksanaan tindakan. Ini penting ini. Tadi kita merancang simulasinya, sekarang melaksanakan simulasinya. Oke, baca dulu 10 detik, 15 detik. Anda boleh kembali bertanya. Oke, ada yang mau dikritisi? Sebelum dilakukan pelaksanaan tindakan, lebih dahulu lakukan simulasi pelaksanaan tindakan itu. Ini sudah saya jelaskan sebagian pada saudara. Berikutnya dilakukan diskusi hasil simulasi untuk membahas apa perbaikan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan tindakan. Nah, ini biasanya setelah dilakukan simulasi, maka nanti diskusi lagi dengan teman sejawatnya. Tepat, kekurangannya apa. Kalau sudah tepat sekali, ya oke, siap untuk lakukan tindakan begitu. Kalau belum, nanti masukan yang kita terima dari teman sejawat atau apa yang kita rasakan, diperbaiki itu rencana tindakan saudara itu. Itu melakukan simulasi itu. Nah, itu kira-kira. Oke, saya kira masih ada pertanyaannya, masih? Menarik, semangat. Jangan terlalu banyak materi ini saya berikan pada saudara, tapi yang penting saudara paham betul apa yang saya berikan ini, itu yang paling penting. Wajah-wajah sendu Anda, tidak usah wajah-wajah sendu, gembira gitu. Ya. Jangan sendu-sendu, tidak boleh sendu-sendu. Gembira, Anda semangat. Anda kalau tidak bisa, katakan tidak bisa. Tidak boleh didiamkan.
ngacir, nggak boleh ngacir-ngacir gitu. Pahamkan saja, buat. Ya. Seperti itu. Masih ada pertanyaannya? Materinya terlalu banyak, nanti saya khawatir Anda tidak bisa mengikutinya. Ini sudah pertemuan keberapa ini, Meliana? Pertemuan ke-6, Pak. 6. Cukup panjang pertemuannya. Nanti saya harapkan lagi masing-masing daripada apa yang saya jelaskan ini itu menjadi bahan Anda diskusi dengan siapa ini? Dengan Bu Epita atau Pak Ervan? Ada dengan Bu Epita, ada dengan Pak Ervan ya. Jangan sampai Anda tidak paham konsep awalnya. Konsep awal aja kacau balau, tidak boleh oleh saya gitu. Kalau Anda merasa konsepnya itu keliru dan semacam, tanya aja sekarang gitu. Jangan didiamkan, nanti bertanya diketahuan oleh Pak Ervan, oleh Ibu Pita, kok anak-anak ini kok nggak ngerti gitu. Tanya aja sekarang. Imam Adianto, rindu saya mendengar pertanyaan dari Imam ini, ya kan? Karena Imam itu termasuk mahasiswa yang aktif organisasinya. Kok kuliahnya kok acuh aja, Mam? Saya melihat Anda kok kurang aktif bertanya. Biasanya hebat itu mahasiswa yang aktif itu, mahasiswa yang organisatoris itu hebat biasanya. Silakan Imam, malah di sini Imam tidak bertanya-tanya itu. Pada PTK ini menjadi objek luar biasa di dalam tindakan sehari-hari Anda. Karena bisa dibawa PTK itu ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, malah Imam tidak, saya dengar itu. Ya. Imam Irfan. Maaf Bapak. Ya. Sepertinya Pak, ini Pak, kita sudah lewat dari jadwal Pak, 8 menit Pak. Gimana? Ini waktunya kan 9.30 Anda bilang dengan saya. Bukan? 9.10 Pak. Oh ya, baik. Makasih. Saya sangat taat dengan ajuan-ajuan seperti ini. Kita sampai jumpa pada minggu depan. Mohon kepada saudara semua jangan diam seperti ini, wajah-wajah sendu, wajah-wajah susah begini. Semangat belajar tidak bisa, sampaikan kepada saya supaya Anda bisa begitu. Terima kasih atas perhatiannya, semangat belajarnya. Kita jumpa lagi minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Teruskan menulis proposalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.